hidupnya, tidak ada kesehariannya dia membaca Al-Quran seperti rumah kosong yang tidak pernah dibersihkan, bau, kotor, lembab, seram. Kemudian kita membahas tentang perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Orang mukmin yang membaca Al-Quran diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti buah apa? Buah utrujah. Buah apa? Utrujah yang memiliki dua sifat. Apa sifatnya? Wangi dan manis rasanya. Wangi dan manis rasanya. Orang mukmin tuh kalau baca Quran dia mewangi, Pak. Semerbak mewangi, terpancar pada dirinya itu hal-hal yang positif. Nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik. Tapi perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Quran, Bu, seperti apa? Seperti buah kurma. Apa dia buah kurma itu? Manis rasanya, tapi dia tidak berbuah. Ya, dia secara keimanan bagus, dia percaya kepada Allah, tapi ada yang kurang darinya. Ada yang kurang dari. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, hari ini kita akan masuk kepada satu hadis lagi, insyaallah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling masyhur nih, Pak. Kita udah hafal semua nih. Tapi perlu kita ulang kembali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis Aisyah. Hadis apa? Aisyah. Yang paling masyhur hadis ini tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Udah hafal semua nih, Pak? Udah hafal nih, Pak? Coba. Khairukum coba. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ainnya wa 'allamahu. Nah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sekali lagi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Pak, yang harus kita fahami bahwa ada seorang manusia yang sangat agung, Pak. Ada seorang manusia yang di dalam dirinya tuh semua unsur kehidupannya itu nilai-nilai positif, Pak. Dan itu bisa dinikmati sampai kepada kita sekarang. Siapa dia ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya manusia ini yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang keluar dari lisannya itu menjadi pedoman bagi umatnya. Menjadi apa? Pedoman. Apa yang dikerjakan dengan tangannya, dengan inderanya, dengan kakinya, dengan kepalanya, dengan telinganya, dengan hidungnya, itu menjadi kuduah bagi manusia. Menjadi apa? Kuduah bagi umatnya. Artinya apa? Semua gerak-geriknya baik, Pak. Semua gerak-geriknya. Nah, ini hebatnya manusia ini, Pak. Hebatnya Nabi kita nih, Pak. Hebatnya Nabi kita. Gaya tidurnya, tata cara tidurnya, pergerakan tidurnya menjadi pedoman bagi kita. Mandinya menjadi pedoman bagi kita, Pak. Makannya menjadi pedoman bagi kita, Kak. Tutur kata bahasanya menjadi pedoman bagi kita. Cara mendidik anaknya menjadi pedoman bagi kita. Ini hebatnya manusia ini. Sehingga apa? Apa yang dilakukan dan diucapkan dan disahkan dan diikrarkan oleh Rasulullah SAW menjadi pedoman bagi umatnya. Dan hebatnya ketika diteliti, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu penuh dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Itu yang harus kita tanamkan dulu, Bu. Itu yang harus kita tanamkan dulu, Pak. Hebatnya yang namanya Muhammad ibnu Abdillah ini, semua yang dikatakan dan semua yang dilakukan itu
itu nilai-nilai kebaikannya sangat banyak dan dalam. Maka ketika beliau mengeluarkan, kalau kita memahami itu Pak, memahami bahwa Muhammad itu orang yang sangat hebat dan dahsyat, ketika mendengar apa yang dikatakan, kita hendaknya menerimanya dan mengagungkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena yang dikatakan adalah sesuatu yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Contoh Pak, kita wudhu Pak. Ini contoh kehebatan apa yang disampaikan dan dikerjakan oleh Rasulullah. Wudhu. Wudhu itu ada nama tamatmat Pak. Tamatmat itu apa? Berkumur. Wudhu Pak, ada namanya istinsyak. Apa istinsyak? Hidungan. Mungkin sudah dibahas oleh ustadz-ustadz kita tentang fikih ini. Tapi pakar-pakar kesehatan, dokter-dokter itu justru menyarankan untuk kita itu setiap harinya istinsyak. Bukan berkumur-kumur. Berkumur-kumur juga, tapi apa? Membersihkan? Bersihkan. Karena apa Pak? Kalau dalam ilmu kesehatan mereka ada cuci hidung. Ya Bu? Tahu nggak Bu cuci hidung? Gimana Bu? Bukan gurah. Cuci hidung. Jadi dia ada cairan khusus seperti cairan infus itu dimasukkan ke alat suntik besar gitu. Iya, kemudian disemprotkan. Itu bukan gurah, Bu. Bukan gurah. Memang itu setiap sebelum tidur oleh pakar kesehatan itu disuruh membersihkan hidung. Sebelum tidur. Kita oleh Rasulullah SAW setiap wudhu, setiap mau sholat kita. Gimana nggak hebatnya Rasulullah SAW kita? Luar biasa kan Pak? Luar biasa Pak. Di saat kerajaan dan peradaban-peradaban lain belum ada tata cara membersihkan buang air besar dan buang air kecil, Islam sudah mengajarkan. Di saat peradaban-peradaban Romawi, Persia belum ada yang mengajarkan untuk sikat gigi dengan siwak, Islam sudah mengajarkan. Islam sudah mengajarkan. Hebatnya Rasulullah SAW. Nah maka ketika Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa di sana ada kebaikan. Setiap sabdanya Rasulullah SAW kita harus tanamkan dalam diri kita, masuk ke dalam pikiran dan alam bawah sadar kita. Apa yang disampaikan berarti ada nilai kebaikan di dalam. Termasuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Khairukum, ikuti. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, harusnya dia seperti itu. Dalam hatinya, setiap Rasulullah SAW bersabda, memahami bahwa apa yang disampaikan dalam sabdanya itu ada nilai-nilai kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, jadi nggak sembarangan saja kita mendengarkan, kita biasa mendengar di telinga kita. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, gitu kan Pak? Tapi kita tidak pernah merasakan bahwa sabdanya Rasulullah SAW itu sangat besar nilai kebaikannya bagi kita. Nggak pernah kita merasa hati kita, oh Rasulullah SAW bersabda nih, kita harus dengarkan dengan baik nih, karena di dalamnya ada nilai yang sangat luar biasa. Nah, harusnya kita sebagai umatnya Rasulullah SAW yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, setiap mendengar sabda, setiap mendengar hadis, kita harus bergetar hatinya. Termasuk sabda yang paling masyhur ini, khairukum. Coba ikuti, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kamu. Khairukum, sebaik-baik kamu. Man, siapa? Ta'allama, belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Lihat Pak, kalimatnya khairukum, sebaik-baik kamu. Man ta'allamal Qur'an, siapa-siapa saja yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Gampang banget Pak mau mulia di sisi Allah itu. Rasulullah bilang Pak,
Siapa yang mau menjadi sebaik-baik manusia di antara seluruh manusia, Pak? Di antara seluruh manusia dan di antara seluruh lapisan manusia dan model manusia. Ada orang yang mampu menempati titik yang mulia di sisi Allah. Dengan apa? Dengan apa? Dengan belajar Al-Qur'an. Ini kacamatanya kacamata pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan pandangan manusia. Kalau mau menjadi sebaik-baik manusia di hadapan Allah, nih caranya apa? Belajari Al-Qur'an. Pelajari apa? Pelajari. Dengan seluruh unsur keilmuannya, mengimaninya, membacanya nih, Pak. Setelah membaca, memahaminya. Setelah memahaminya, mengamalkannya. Setelah mengamalkannya, mengajarkannya. Mengajarkan. Nih Pak, habis kita belajar tahsin seperti ini, talaki seperti ini, harus ada yang namanya Pak, belajar bahasa Arab. Belajar apa Pak? Minimal kita belajar bahasa Arab ini Pak, bukan untuk ngomong sama orang Arab sana Pak, bukan. Tapi apa? Paham apa yang kita baca di dalam sholat. Yang ringan-ringan saja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbi, Rabb. Al-alamin, semesta. Udah tahu semua Pak arti Al-Fatihah kan? Ini kan, ini yang saya sering katakan kan di majelis sebelumnya kan? Kenapa sholat kita ini kok tidak menghalangi kita untuk berbuat dari kemungkaran? Karena apa? Karena kita nggak khusyuk dan tidak faham isi sholat kita. Tidak paham isi apa? Isi sholat. Nah maka semua nanti ketika kita belajar Al-Quran Pak, akan tersambung dan terkoneksi, nyambung dengan apa? Dengan seluruh ibadah yang ada. Sholat kan ada ayat-ayat Al-Qurannya. Puasa juga perintahnya dari ayat-ayat Al-Quran. Betul nggak? Haji juga nanti berkaitan dengan Al-Quran juga. Zakat juga nanti berkaitan dengan Al-Quran. Haji umrah berkaitan dengan Al-Quran. Betul nggak Pak? Betul. Maka betul kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Karena dia dengan belajar Al-Quran, seluruh rukun iman dan rukun Islam, dia bisa pelajari. Dia bisa apa? Bisa pelajari. Terus ada pertanyaan, aduh Ustaz, saya baru belajar nih, kenapa nggak dari dulu? Saya disuruh bapak saya mesantren, tapi saya kabur dari pesantren, cuma seminggu pesantren, sekarang baru mau belajar. Nggak apa-apa. Tidak apa kan? Tidak ada kata terlambat, karena Al-Quran ini dia akan terus menjadi cahaya sampai kita nanti wafat, sampai kita di alam barzakh, sampai kita nanti di surganya Allah, insya Allah. Maka nggak ada kata terlambat belajar Al-Quran ini, karena tujuan kita salah satunya adalah untuk menjadi sebaik-baik manusia. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya nih. Maka saya minta nih Pak Haji sama Bu Haji, ketika belajar dari sini difahami, habis itu diajarkan sama anak cucunya di rumah, baru ilmunya membekas tuh Pak. Baru ilmunya apa? Membekas. Oh Ustaz, cucu saya pinteran cucu saya daripada saya baca Quran gitu. Nggak apa-apa, sharing. Tanya sama cucunya, nak, di sekolah diajarkan nggak hadis Rasulullah yang berbunyi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah? Coba tanya tuh. Di SD dipelajari nggak Pak cucunya Pak kayak gitu Pak? Ada nggak di SD diajari kayak gitu Pak? Ada nggak Pak? Kalau nggak ada berarti tanggung jawab kakek-kakeknya nih. Belum punya cucu, Pak. Oh, belum punya cucu berarti? Iya, berarti anaknya. Coba tanya sama anaknya. Nak, kata Ustadz, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nak, walaupun kamu kuliah, walaupun kamu sudah berkeluarga, walaupun kamu sudah kerja, Bapak ini masih punya tanggung jawab untuk mengingatkan kamu, pelajari Quran. Pelajari apa? Pelajari Quran. Karena apa nak? Kamu nanti akan tua seperti Bapak nih. Akan tua seperti Bapak. Saya juga akan masuk insya Allah nanti seusia antum sekalian Pak, mohon izin gitu kan.
Tapi kita sama-sama belajar nih. Tetap ada tanggung jawab orang tua kepada anak dan cucunya mengingatkan tentang belajar Al-Quran. Di kantor nak cari guru untuk belajar Al-Quran. Sekarang semua perkantoran ada tuh majelis siangnya, majelis Qurannya itu. Suruh ikut tuh Pak. Karena apa? Yang bilang manusia terbaik, manusia yang akan pertama kali masuk surga, manusia Pak nanti yang tidak terbayangkan oleh kita sekarang. Manusia yang dirindukan oleh seluruh manusia yang pertama kali diciptakan sampai yang terakhir diciptakan. Siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akan bisa mengikuti dia adalah orang yang mengikuti sabdanya, orang yang mengikuti akhlaknya. Jadi sampaikan Pak kepada anak-anaknya, khairukum nak, coba ikuti Pak, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ingat ya, bukan hanya membacanya saja tapi memahaminya, mengamalkannya dan mengajarkannya. Nah, mudah-mudahan ini ilmu yang terus terpatri di dalam diri kita sebagai acuan dan pedoman hidup kita. Sebaik-baik kamu, mau apapun profesinya lah, mau insinyur, mau dokter, mau presiden, mau wali kota, mau apalagi tuh, gubernur dan lain sebagainya, mau dia dokter, mau dia pengacara dan lain sebagainya, tetap Al-Qur'annya tidak boleh ditinggalkan. Karena dalam semua elemen kehidupan dia, Al-Qur'an menjadi acuan prinsip hidup dia. Maka kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu di antara yang baik dan di antara seluruh umat manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu. Betul Pak? Betul Pak? Maka saya sering tanya gini Pak, kita ini pernah membayangkan nggak Pak, kita nanti berada di surga apa di neraka? Pernah bayangin nggak Pak? Berani bayangin nggak Pak? Sat, pernah bayangin nggak Sat? Antum bayangin antum berada di mana? Gimana nih, mau bingung nih? Ashabul A'raf antum Sat? Pernah bayangin nggak antum akan berada di mana? Di surga atau neraka? Di surga. Oke, Pak, pernah bayangin Pak? Iya, membayangin surga. Nah, gimana tuh Pak? Nah, gimana tuh Pak? Belum yakin, padahal kata Rasulullah, ana inda abdi dhanni. Aku tuh sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, ini, apa perasaan Bapak sekarang? Prasangka Bapak tuh di surga atau di neraka tuh? Kayaknya di mana tuh Pak? Kan? Tapi gak yakin kan? Gak yakin, lisannya ngomong surga, hatinya ragu-ragu. Nah itu dia, makanya. Nah, jangankan kita mau membayangkan, jangankan kita pengen di surga, membayangkan aja takut. Makanya ditanya saya, pernah nggak Pak bayangkan Pak? Di surga atau neraka nih? Surga. Yakin ya Pak? Insya Allah. Pak, di mana Pak? Pernah nggak bayangin Pak? Bayangin pernah Pak. Ya, apa yang Bapak bayangin? Jika kita rasa seperti ini, kita bayang wah enak nih surga katanya. Pak, pernah bayangin Pak? Ya pernah bayang tapi belum jadi. Dari 1 sampai sini semua tapi semua kan? Oke. Dosa-dosa yang terdahulu. Nah, oke. Pernah bayangin Pak? Gitu kan? Iya, bayangkan pakai hati juga. Pernah bayangin Pak? Pernah bayangin Pak? Bu, pernah bayangin? Waalaikumsalam, ahlan Ustaz. Ahlan. Terus gimana? Apa yang Ibu bayangin? Nah Ibu? Masya Allah. Nah itu sebenarnya prasangka pemikiran yang bagus. Kita membayangkan saja nggak berani. Harus kita membayangkan. Kenapa? Supaya kita sadar diri. Supaya kita apa? Sadar diri. Sekarang kita mau tanya nih. Nanti di padang mahsyar, kita pernah bayangkan nggak kita tuh berada di padang mahsyar?
Oke, sekarang kalau kita di padang mahsyar nanti, kita mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita mau ngomong apa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Minta syafaat. Yakin? Minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa buktinya? Kalau kamu adalah hambaku. Rajin bersolat. Tapi arti solawat aja baru tahu hari ini kan. Artinya apa Pak? Maksud saya adalah justru kita ini harus lebih banyak mengingat hal-hal yang sudah digambarkan oleh Al-Quran. Oleh Al-Quran. Dan itu harus terus terngiang Pak. Betul yang Bapak katakan tadi, minta syafaat, betul. Tapi setelah minta syafaat kita mau ngomong apa sama Rasulullah SAW kan? Udah banyak belum yang kita persiapkan? Udah banyak belum bekal kita, kan seperti itu? Betul tidak? Tapi kalau kita belajar Al-Quran Pak, paling tidak kita ada pembicaraan dengan Rasulullah SAW itu. Ya Rasulullah, aku mengikutimu apa? Aku membaca Al-Quran seperti yang engkau ajarkan. Ya Rasulullah SAW, aku memahami Al-Quran, aku mencintai Al-Quran sesuai yang engkau ajarkan ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khairukum, sebaik-baik kamu di antara yang baik, baik di dunia maupun di alam barzakh, baik nanti di padang mahsyar, baik nanti di hari pertimbangan, baik nanti di Siratal Mustaqim, baik nanti di surga, tingkatan kamu akan paling tinggi dan paling baik di antara semua. Karena dia apa? Belajar Al-Quran yang Ana ceritakan tadi, yang Ana sampaikan, Al-Quran ini berkaitan sekali dengan turunan ibadah-ibadah yang lain. Ya puasa, ya zakat, ya haji, ya umroh, ya segala macam. Maka betullah kata Rasulullah yang mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran. Yang belajar apa? Apapun profesimu, apapun kegiatan. Wa'allamahu, dan mengajarkannya. Coba ulangi, 1, 2, 3. Oke, coba ulangi. Khairukum man ta'allamal wa 'allamahu. Wa 'allamahu. Coba ulangi sama-sama. Coba Pak. Wa'allam. Sama-sama kita ikuti. Coba Pak. Wa'allamahu. 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 Ayo sama-sama kita ikuti. Oke, coba ulangi Pak. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Oke, sama-sama kita ikuti. Wa 'allam. Coba Pak. Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Enggak, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa 'allamahu. Oke, sama-sama. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Oke, sama-sama. Artinya Dad? Baik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yuk sama-sama. Baik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya Ustaz? Baik-baik kamu siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yuk sama-sama Pak. Baik-baik kamu. Artinya Ustaz? Ayo, gitu Pak. Sebaik-baiknya kamu. Bu, artinya? Sebaik-baik kamu
Oke, intinya itu sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Gampang kan? Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan nanti diresapi itu Pak, dihayati. Itulah jadi nanti yang akan menjadi acuan dan motivasi kita untuk belajar. Untuk belajar. Akan menjadi manusia yang terbaik bagi siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Akan menjadi manusia yang terbaik siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Besok habis subuh kultum Pak. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama ya. Biar ingat insyaallah. Baik. Itu hadis setelah kemarin innalladzi, kemudian masalul mu'min, sekarang khairukum. Sekarang kita masuk ke talaqi kita. Kita sampai apa? Ta'awudz sudah ya. A'udzubillah sudah. Bismillah sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah udah belum Ustaz? Sudah ya. Alhamdulillahirabbil alamin sudah? Belum. Hari ini alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Siap semua ya Pak ya? Minum dulu Pak, belum minum. Diminum dulu Pak. Fadhal Ustaz. Isyrab Ustaz. Fadhal Ustaz. Baik. Kemudian al-jauf, hamzah ha, ain ha ya. Kemarin ain ya. Ha belum. Ha belum. Ha juga udah. Udah ya. Ain ha udah ya. Berarti hari ini ghain kha insyaallah. Baik, lihat. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Letak salah satu letak keindahan bacaan ya, setelah makhraj dan sifat serta waqaf dan ibtida, itu adalah kesempurnaan gunnah dan mad. Gunnah dan mad. Jadi kalau di gunnah dan di mad dinikmati saja. Di akhir-akhir ayat itu dinikmati, jangan buru-buru. Jangan apa? A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Enggak usah buru-buru. Enggak usah apa? Enggak usah buru-buru. Nikmati saja. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ingat kata Imam Al-Jazari ya, belajar tahsin, belajar memperbaiki bacaan itu, dia harus berani membuka mulut, memonyongkan mulut ya, dan berolahraga dengan mulutnya. Illa riyadatum bi amri fakkihi. Belajar tajwid dan tahsin itu sebenarnya adalah olahraga mulut. Olahraga apa? Nah, buka i, u, jangan tanggung. I, u, ba, bi, bu, la, li, lu, ja, ji, ju. Nah, jangan tanggung. Lih, solihin. Coba Pak.
Lihin. Lihin. Pak So. Pak siapa? Edi. Bukan Pak Soleh ya. Kita kalau nggak sempurna linya jadi leh. Pak Soleh. Soleh. Harusnya apa, Bu? Pak Solih. Anak soleh. Nggak benar tuh. Salah. Anak solih. Salah. Pak Soleh salah tuh. Harus sembelih kambing tuh, Bu. Pak Solih. Pak Ya, dia tetap ada artinya, tapi dia tidak sempurna dalam penyebutan hurufnya. Pak Soleh tetap artinya solih juga. Soleh itu kan bahasa Indonesia serapan dari Arab. Tapi kalau kita mengacu kepada lisannya orang Arab, bukan soleh, tapi solih. Ya Pak ya, ada yang namanya Pak Solih. Oh, kirain Bapak Pak Solih. Ya, solih. Nah, jadi kita ketika tahsin ini, ketika kita talaki ini, kita olahraga mulut nih Pak. Kalau kata saya ii, kalau kata saya uu, kalau kata saya ya, siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Dulu ketika talaqi dengan Syekh itu, Syekh Shalih Musajibu itu, kata beliau, "Idza jaa waqti li aqra unzur ila fami. Fa idza qara'ta tanzur ila mushafika." Apa artinya? Kalau saya lagi baca, lihat ke pergerakan bibir saya. Kalau kalian lagi baca, lihat ke Al-Quran, ke mushafnya. Seperti itu. Jadi lihat saja Bu, Pak, bibir saya nih Syekh, gimana geraknya Syekh? I, U, lihat aja. Karena begitulah talaqi. Karena begitulah apa? Dan saya mengulangi sekali lagi, tingkatan tertinggi orang belajar tahsinul Quran, bahkan orang belajar ulumul Quran dan qiraatul Quran, itu dengan talaqi, langsung ngaji di depan gurunya, mengikuti gurunya, mengikuti instruksi gurunya, mengikuti apa yang dibenar dan disalahkan oleh gurunya. Sebagaimana Rasulullah membaca Al-Quran dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Senyum dulu Pak. Nggak usah ini, nggak usah liputannya, nggak usah kayak liputan kasur Pak. Senyum aja. Gitu Pak. Kan ganteng Pak, muda Pak. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, panjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita masuk ayat yang kedua, surat Surat apa Pak? Surat apa Pak? Surat apa Pak? Yang kuat Pak, surat apa Pak? Surat apa Pak? Surat apa Pak?
Surat apa? Al-Fatihah. Surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surat apa? Surat apa, Bu? Ti. Coba. Ti. T. Surat Al-Fatihah. Surat apa? Al-Fatihah. Surat apa? Surat apa? Al-Fatihah. Surat apa? Al-Fatihah. Ulangi. Al-Fatihah. Ti. Lebarkan ti. Al-Fatihah. Ada nggak surat Al-Fatihah? Teh. Iya kan? Baru sadar kan? Surat apa, Pak? Surat apa? Surat apa? Nggak ada lagi ya Ustaz Al-Fatihah ya Ustaz ya. Di Masjid Al-Muhajirin yang ikut tahsin nggak boleh lagi ada orang yang ngomong surat apa? Ta. Ti. Kok ngomongnya tehah? Ya Pak. Ta. Kalau bawah? Alfa. Al-Fatihah. Oke, nanti nantilah panya ya. Nanti kita. Sekarang ti-nya dulu. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, lihat. Anak akan baca 5 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buka aja mulutnya seperti pergerakan mulut saya, Pak. Kalau bisa diikuti 100%. Lihat ha-nya kemarin tengah tenggorokan ya. Dari mulai a-nya dulu. Dan nggak boleh itu namanya apa istilahnya? Apa? Tawallud. Artinya apa Ustaz tawallud? Apa tawallud Ustaz? Apa tawallud Ustaz? Tawallud itu artinya beranak. Walada. Tawallud. Lamnya apa? Lamnya beranak. Lebarkan lebarkan Pak.
Al. Lebarkan Pak. Al. Lebarkan. Gini kan Pak tangannya. Al. Al. Nah ya, nggak boleh mantul. Kenapa dia memantul? Karena dia keraskan di sana. Al. Lembut saja. Al. Dan dia tidak tuntaskan lamnya itu. Al. Al-ha. Ah, ha kemarin tengah tenggorokan, pegang tengah tenggorokannya. Al-ha. 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 Bukan al-ha. Ikuti al-ha. 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 Bagus. Alhamdu. 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 Du. Jangan tanggung monyolnya. Du. Kalau tanggung ke hidung. Du. Alhamdu. Betul-betul dia monyong. Du. Nah. Duku. Ah, gitu. Doko. Ada buah doko. Doko. Duku. Nah, alhamdu. Nah, kalau tanggung dia jadi doko. Buah doko. Ya. Duku. Nah, ahsantum. Alhamdu. Ha. Ha. Aha. Alhamdu. Alhamdu. Bukan alhamdu. Nah. Alhamduli. Bagus. Alhamduli. Bagus. Alhamduli. Ahsan. Untas, fathah, kasrah, dhammah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Jangan tanggung dunya. Alhamdulillahi. Jangan tanggung dunya ya. Alhamdulillahi. Ayo. Alhamdulillahi ra. Gerak enggak dua bibirnya? Buat kabira. Kabira. Alhamdulillahi ra. Alhamdulillahi rabb. Ayo. Jangan tanggung dunya. Linya jangan tanggung. Alhamdulillahi ra. Ayo. Alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tengah tenggorokan. Alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 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 Alamina. Alamina. Alamin. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Lillahi. Nah, biasa orang baca lillahi. Coba ikut saya. Lillahi. Lillahi. Yang orang sering kurang tepat lillahi. Ikuti lillah. Lillahi. 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 Lillahi bukan lillahi. Ayo. Lillahi. Lillahi. Lillahi bukan Rabbi. Rabbil. Nah, banyak yang baca bel. Rabbil. Coba ikuti bel. Bel atau bil? Mana yang benar? Bel atau bil? Rabbil bukan Rabbil. Ayo. Rabbil. Bil. Mobil. Mobile. Nah. Beda, Pak. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin bukan Rabbil alamin. Bisa bedain enggak, Pak? Bil dengan bel. Bil. Bel. Bil. Bel. Nah, kadang kita enggak sadar. Alhamdulillah lillahi Rabbil alamin. Betul, Pak? Kayak Madura ya. Nah, coba nanti kita lihat satu-satu bacaannya. Tapi yang benar bil. Lillahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saatnya kita coba satu-satu. Dari kiri dulu nih. Sini ya. Sunnahnya dari kanan nih. Tapi kita yang syekh-syekhnya dulu. Kiai-kiainya dulu nih. Coba. Tegap aja, Mas. Tarik nafas, tenang. Kalau mau pejamkan mata, pejamkan mata. Silakan, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, lagi ulangi. Alhamdulillahirabbil alamin. 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 Bagus, ulangi lagi. Suara yang kuat, tegas. Alhamdulillahirabbil. Kan? Bil. Apa bil? Ulangi. Alhamdulillahirabbil. Bil.
bil atau bil. Nah, yang mana? Yang pertama apa kedua? Lihat, bil atau bil. Satu apa kedua? Kedua. Kedua. Ya, bil. Bil. Nah, ulangi. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang ikuti saya. Ha. Ha. Pegang tengah tenggorokannya. Ha. Bagus. Ha. Hi. 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 Hu. Hu. Aha. Aha. Baha. Alha. 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 Alhamdu. Ah, ulangi. Ha. Alha. Sip, itu. Ulangi. Bu. Li. Ulangi. Bil. Ah, ulangi. Alha. Bu. Ah, sekarang ikuti saya. Tengah tenggorokan juga dia. Ai. Au. Ba'a. Nah, pantulkan betul-betul ke tengah tenggorokannya. Ba'a. Bagus. Ta'a. Bagus. Sa'a. Ja'a. I'i. Bi'i. Bagus. Bi'i. Pantulkan betul ke tengah tenggorokan. Bi'i. Bagus, itu dia. Ti'i. Bagus, itu dia. Si'i. Si'i. Oke, ji'i. Bagus. Itu dia. Oke, alamin. Ala. Oke, alhamdulillah. Bagus. Sama-sama kita ikuti. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sip. Oke, Mas ya. Lanjut, Pak. Ini syekhnya lagi nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekali lagi. Alhamdulillah. Pantulkan, Pak. Alha. Alhamdu. Oke, lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Lebih dihayati lagi, Pak. Ulangi lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, akhir ayatnya tuh dipanjangkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sama-sama kita ikuti. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, li bi-nya udah sempurna. Alhamdulillahi rabbil. Udah bagus. Alamin. Ulang lagi, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, tinggal dipertajam ha dengan a-nya saja. Coba, Pak. Alha. Alha. Dibuka a. Al. Ha. Alha. Alha. Ha tengah. Alha. Alha.
Bah. Dia nggak ada gor-gornya, nggak ada getarannya dia. Dia mulus saja, lewat aja nafasnya. Bah. Nah, lewat aja bah. Alha. Alhamdu. Oke, alhamdulillah coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. A-nya, tengah tenggorokan. Pantulkan ba. Pantulkan betul ba. Da. Sa. Ja. Alamin. Alamin. Oke, ulangi lagi. Pelan-pelan nanti kita tajamkan terus. Alhamdulillah. Du, Pak. Du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Mumtaz. Sama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mumtaz, Pak. Selanjutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan bil. Coba. Bil. Oke, coba ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Lihat, Pak. L dibuka lebar. L. Nah, kayak tadi, Pak. L. Ha. Alhamdu. Oke. Alhamdu. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hirabbil. Rabbil. Nah, jangan bil. Billah. Billah. Billah coba. Billah. Bil. Bil. Itu Pak yang terakhir. Bil. Bil. Itu dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Pak, dikunci. Dikunci ya. Oke Pak, coba ulang lagi. Tenang, nikmati. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi penguasa, al-alamin semesta alam. Sambil dibayangkan tuh Pak maknanya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Pak. Biar pas sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Gitu ya Pak ya. Jadi pas baca Al-Fatihah nggak lewat-lewat aja gitu Pak. Apalagi kalau tajwidnya udah bagus kayak tadi tuh. Tinggal ditajam-tajamkan terus saja Pak. L-ha lagi Pak. Kurang dibuka. L yang tadi Pak. Itu. Coba Pak. Tarik nafas dulu. Nah gitu Pak. Tarik nafas. Baru baca. Du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Pak ya, tinggal ainnya. Ba. Ta. Sa. Alamin. Alamin. Lamin. Lamin. Ulangi sekali lagi, kita ikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama, 1, 2, 3.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ya Pak ya. Terus nanti pelan, terbiasa, nggak gini-gini lagi kita, nggak, biasa aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat lain juga gitu. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Baca lambat, baca cepat, bisa cepat juga. Bisa cepat juga. Ilaihi raddu ilmus sa'ah. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. Itu nanti pengaruh dengan apa Pak? Pengaruh dengan kata ayat Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu sadatuhum iman. Kita kalau dengar orang baca Al-Quran bagus kan enak ya Pak? Betul nggak? Nah, tapi ya itu usahanya kan, prosesnya. Proses. Dan kita semua bisa seperti itu Pak. Insya Allah. Tapi ya pelan-pelan, sabar ya Pak ya. Pelan-pelan, sudahlah 2 minggu sekali kita nih ya. Cuma sebentar lagi. Tapi terus, tadi ingat-ingat tuh hadisnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu innalladzi laisa. Itu yang menjadi spirit kita, yang menjadi semangat kita insyaallah. Lanjut nih Pak. Fadhal Pak. Tenang dulu, tarik nafas, tegapkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Luar biasa Pak. Lagi Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, udah bagus. Suaranya jelas, tegas. Nah, terus insya Allah bisa itu Pak. Di oprak itu tempat keluar hurufnya itu. Insya Allah. Karena suaranya jelas. Oke, ulangi lagi Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Tinggal pertajam hanya, pertajam ainnya. Nah, itu butuh proses, butuh latihan. Oke. Al-ha. Nah, kalau ha itu di sini Pak, pangkal. Kalau ini naik lagi dikit ke atas, dekat zakum kita nih. Bukan di sini Pak, di sini. Nah, situ itu. Ha. Bisa nggak? Semua latihan. Bahha. Nah, itu bisa. Coba antum. Nah, itu dia. Bahha. Alha. Alhamdu. Dikit lagi. Alhamdu. Dikit lagi Pak. Bahha. Semua ikuti. Bahha. Tahha. Sahha. Bah. Tah. Bih. Tih. Gitu ya Pak ya. Alha. Alhamdu.
Alhamdu. Alhamdu. Oke, ulangi lagi, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama itu, Pak. Ha dengan a itu sama. Karena belum biasa saja. A, A. a, A. ai, Ani. au, U. a, A. ai, I. au, U. a, A. ai, I. au, a, A. ba'a, Ba'a. ala, ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, udah ada pendekatan-pendekatan tuh, Pak. Ya, Pak. Pembiasaan lagi, pembiasaan lagi, pembiasaan. Nanti sampai rumah dicoba lagi, Pak. Alamin, alamin. Lusa dicoba lagi, Pak. Alamin, alamin. Tapi udah bagus tuh, fathahnya, kasrahnya, itmamul harakahnya udah ada perubahan tuh, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu udah hampir kena tuh. Alamin. Sama-sama, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Ahsantum. Jazakumullah khairan. Silakan, Pak. Yang penting coba dulu, Pak. Nah, keluarkan aja suaranya, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Terus, Pak. Ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, dikit lagi, Pak. Tinggal dibuka harokatnya. Itmamul harakat, kesempurnaan, ketepatan harokatnya itu. Lebarkan L, alla, ha, alha, alhamdu. Ahsantum. Alhamdu. Lillah. Lebarkan dikit lagi. Lillah. Itu, Pak. Alhamdulillah. Itu dia, Pak. Oke, Pak. Ulangi lagi. Alhamdulillah. Ahsantum. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini udah kena. Buka lagi dikit, lebar. Nah, itu dia, Pak. Lamin. La. Ala. 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 Alamin. Jangan tanggung, min enggak? Min. Kayak gitu, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulangi, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh, mumtaz. Dah fase nih, Syekh. Gimana nih, Syekh? Langsung jadi imam. Diizinkan nih, Syekh. Ulangi sama-sama kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fadhal, Ustaz. Alhamdulillah. Tajamkan lagi lamnya tuh, Ustaz. Lam tuh tajam sekali, Ustaz. Itu dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu tinggal nikmati lagi tuh, Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, panjangkan lagi saja, enggak apa-apa, Sat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi, Sat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A-nya tajamkan. Alamin. Alamin. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fadhal, Sat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, mantap. Sama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu ya. Bu, silakan, Bu. Keluarkan suaranya. Tarik nafas dulu, Bu. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Nah, min. Nah, itu tanggung tuh kasrohnya, Bu. Ulangi lagi, Bu. Ulangi lagi. Coba lebarkan lagi ketika min. Nah, lebar lagi, Bu. Gini kan? Coba. Mi. Ah. Jangan min. Min, Bu. Min. Ini suaranya di dalam nih. Min. 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 Mi. Coba, Bu. Oke, coba ikuti saya, Bu. Al-ha. Al-ha. Oke, alhamdu. Lagi. Lanjutkan. Nah, lillah, lillah. Li. Lili. Coba ikuti saya, Bu. Lili. Coba ikuti saya. Lili. Ulil. Ulil. Ah, ulil. Ah, itu dia, Bu. Alhamdulillahi. Oke, seperti itu ya, Bu ya. Oke, sama-sama kita ikuti. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan ke mulut ana. Alhamdu. Yang sering orang kurang tepat. Alhamdu. Ikuti. Alhamdu. Hamzahnya enggak jelas. Yang kedua, lamnya mantul, tawallud, beranak. Apa? Beranak. Harusnya berhenti aja. Ha. Perhatikan ke mulut saya. Ha. Yang sering orang kurang tepat membacanya, dia menjadi ha besar. Ha. Al-ha. 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 Itu salah. Yang benar al-ha. Al-ha. Alhamdu. Alhamdu. Kebanyakan orang membaca dalnya tidak didommahkan dengan sempurna. Du. Alhamdu. Alhamdu.
alhamdu. Itu tidak benar. Yang benar alhamdu. Alhamdu. Alhamdulillahi. Ada yang kurang tepat membaca alhamdulillahi. Ikuti. Lillahi. Olel absar. Ustaz Olel. Ustaz Ulil. Lil. Ustaz Olel. Ulil. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil ulil. Alhamdulillahi. Ayo. Ini saya menggarisbawahi yang orang sering keliru ya. Bukan salah sebenarnya, tapi kurang tepat. Alhamdulillah. Lil. Yang betul lillah. Selanjutnya yang orang sering salah, kurang tepat, itu terlalu panjang. Alhamdulillahi satu ketukan aja. Alhamdulillahi hi. Yang biasanya kurang tepat juga he. Alhamdulillahi hi. Alhamdulillahi. Ayo. Nah, jangan lillah lagi, lillah. Alhamdulillahi. Ayo. Alhamdulillahi. Hi. Sering orang kurang tepat, hi-nya tuh masuk ke hidung. Hi. Alhamdulillahi hi. Selanjutnya ra. Lihat ra. Siapa yang tahu tempat keluar huruf ra di mana? Apa Ustaz? Di langit-langit tengah. Langit-langit tengah berarti dia nanti masuknya ke huruf jim shin ya. Di mana Ustaz? Di mana Ustaz? Lidah bertemu dengan ujung lidah. Itu tepat. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Langit-langit enggak bisa langit-langit adra enggak bisa. Ujung gusi gugu lagi gusi gigi seri atas. Lihat Allah. Bukan langit-langit atas, bukan susah enggak bisa. Lihat tarful lisan bahasanya apa? Ma'as sanaya al-ulya. Ujung lidah Pak bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Allah. Karena di sini dia tebal ra. Jadi getarannya itu sekali atau satu kali setengah saja atau dua kali. Allah. Nah, para ulama mengatakan bahwa sekali atau satu setengah kali getaran lidahnya itu. Kalau dia getarannya banyak, itu tipis. Kalau dia tebal, Allah. Dan itu urusan lisan Pak, urusan lidah, bukan urusan dua bibir. Bukan urusan apa? Dua bibir. Lihat, ra. Rabbi.
Rabbi. Rabbi. Rabbi. Nah, sering orang kurang tepat B-nya ini, Rabb-nya ini masuk ke hidung. Rabb, Rabb, Rabb. Rabb, Rabb, Rabb. Bil. Alhamdulillahi Rabbil. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil. Rabbil. Nah, bil ya. Bukan bel. Lihat, bil. Ikuti bil. Bel. Bil. Bel. Bel. Dia nggak sampai bel, nggak sampai bel bu. Bel. 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 Bil. Nah, bagus pak. Pas sekali itu kasrohnya. Alhamdulillahi Rabbil Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Nah, orang sering kurang tepat juga sama seperti L ini. Bila. Bila. Coba bila. Bila A. Bila A. Bila A. Bil. Bil'a. Bil'a. Bukan bil'a. Nah, paham ya? Alhamdulillahi Rabbil Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Nah, yang sering orang kurang tepat di sini A diganti dengan hamzah. Alamin. Coba ikuti alamin. Alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Bukan Rabbil alamin. Bukan Rabbil alamin. Rabbil alamin. Nah, terakhir alamin. Min. Coba mimin. Memen. Pak Muhaimin. Pak Muhaimin. Pak Muhaimin. Nah. Alamin. Alamin. Bisa dipahami ya? Alamina, 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 bukan alamin, men, ya, min. Oke, sekali lagi sama-sama. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Untuk makhrajnya kita masih mengulang. A. Ha. A. Ha. A. Ha. A. Oke. Baha. Taha. Saha. Bihi. Tihi. Sihi. Buhu. Tuhu. Suhu. Ya. Ba'a. Ta'a. Sa'a. Bi'i. Ti'i. Si'i. Bu'u. Tu'u. Su'u. Nah. Hafal huruf hijaiyah, Pak? Hafal nggak, Pak? Coba. A. Terus? Ba. Terus? Ta. Terus? Sa. Terus? Jim. Ja. Oke. Terus? Ha. Terus? Ha. Oke. Da. Oke. Za. Cukup. Sekarang a'a, ba'a, ta'a, sa'a, ja'a, ha'a, kha'a, da'a. Coba. A. Ha. Ba. Ha. Ain. A'a. A. 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 Ba. Ba.
ta'a, fa'a, da'a, za'a. Hah? Kok udah za'a? Lu. Za'a. Ha dulu. Oh, iya. Ha'a, ho'a, Oke. da'a, Da'a. da'a, Za'a. za'a. Oke, sekarang i'i bi'i ti'i si'i ji'i hi'i khi'i. Coba, Pak. I'i, bi'i, ti'i, ti'i, ha'i, Ji'i. ji'i, ha'i, Hi'i. hi'i, ha'i, Khi'i. khi'i. Oke, latihannya gitu, Pak. Untuk mempertajam ain ha tadi. Hafal huruf hijayah kan, Pak? Coba. Aha baha taha saha jaha haha khaha. Coba. Aha, baha, ta, ha, ta'a, jaha, ha, ha, ha. Nah, latihannya seperti itu ya, Pak ya. Ihyi bihyi tihyi. Dilatih seperti itu, Pak ya. Insyaallah setelah itu terapkan di ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sementara untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf lewat ya. 15 menit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Intinya, Pak, adalah para asatid ya, para masyayikh, intinya adalah perbanyak dilatih, Pak. Perbanyak apa? Perbanyak dilatih. Karena ini memang ilmu praktik. Ilmu apa? Sebenarnya yang benar secara ejaan bahasa Indonesia praktek apa praktik, Ustaz? Nah, itu kan udah salah kita kan? Betul nggak? Ilmu Nah, tek apa tik tuh? Kecuali mungkin apotek ya Ustaz ya. Ya kan? Oh praktik ya. Nah, itu jelas itu karena Menteri Pendidikan sekarang paham dia fathah kasrah dhamma ya Ustaz. Ya kan? Ilmu praktik. Ya, alamin salih. Gitu ya. Jadi intinya perbanyak kita mempraktikkan apa yang telah kita pelajari. Dikit saja kan? Hamzah ha, ain ha, ta'awud, basmalah dengan alhamdulillah. Nanti dilatih lagi. Oh, hamzahnya di ayat yang lain, gitu Pak ya. Hanya dengan ainnya di ayat yang lain, Pak. Dikit-dikit kalau kasroh, kalau dhammah, kalau fathah. Dikit-dikit aja gitu ya, Pak ya. Insyaallah Pak ya. Yang penting kita praktek dikit-dikit aja ya, Pak ya. Tapi ini dicoba semua, Pak. Nah, dilatih, coba, dilatih. Dan dia makin lama nanti ada insyaallah progres. Karena memang butuh waktu, butuh proses dan butuh keistiqomahan, kesabaran, kemujahadahan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin, Pak, nanti kita masuk hadis selanjutnya tentang al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah sampai pada hadis nanti inna hadzal Quran ma'dubatullah sampai pada akhirnya utluhu fa innallaha ya'jurukum ala tilawatihi la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Jadi nanti satu huruf itu satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kita tadi alhamdulillah saja udah ngulang berapa kali itu Pak? Betul nggak Pak? Dan kita harus yakin Pak, kalau itu adalah bagian dari kebaikan yang Allah akan berikan. Maka sudah wajar sekali ketika Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qurannya satu hurufnya aja 10 kebaikan kan Pak. Dan itu iman kita Ustaz, akidah kita harus yakin, nggak boleh hanya kita menganggapnya hanya sebagai angin lalu saja. Oh satu huruf 10 kebaikan. Oh satu huruf 10 kebaikan. Oh satu huruf 10 kebaikan. Enggak. Subhanallah satu huruf 10. Kita harus merasakan betul secara mendalam di dalam hati kita tuh Bos. Rasulullah SAW bersabda satu huruf itu 10 kebaikan. Kita harus yakin mendapatkan 10 kebaikan. Nanti hadisnya kita bahas insyaallah di setiap muqaddimah. Harus betul-betul percaya bahwa satu huruf 10. Para ulama mengatakan 10 kebaikan itu boleh jadi dari satu huruf yang kita baca yang memanjangkan usia kita. Boleh jadi yang dari satu huruf itu yang menyehatkan badan kita. Boleh jadi yang satu huruf itu yang menjadikan murid kita, anak kita jadi soleh dan solihah.
boleh jadi yang menjauhkan kita dari bala dan wabak. Wallahu a'lam bishawab. Na'tazirukum min kulli akhta, karena sudah lewat, afwan ana enggak memberikan waktu untuk tanya jawab ya Ustaz ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan jazaa ala husni ihtimamikum. Na'tazirukum min kulli akhta. Jaga kesehatannya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatannya paripurna insyaallah. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.